Akan pantau kondisi terkini banjir Bekasi dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah tergabung bersama kami jurnalis Transmedia Dedi Beben. Selamat malam Beben, bagaimana kondisi di sana? Mungkin Anda bisa menjelaskan posisi Anda, kemudian apakah sudah ada wilayah yang sudah surut banjirnya? Baik, Diana dan juga pemirsa, selamat malam. Dapat kami sampaikan bahwa intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi saat ini memang mulai berkurang. Seiring berkurangnya intensitas hujan, bencana banjir yang sebelumnya melanda 12 kecamatan, kini berangsur turut menjadi 9 kecamatan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, sedikitnya ada 34 desa yang hingga hari ini masih tergenang banjir, berdampak pada 27.838 kepala keluarga. Saat ini saya berada di Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Di lokasi ini banjir yang sebelumnya menggenangi wilayah Pantai Harapan Jaya sampai 2 meter, sekarang bersurut menjadi 1,5 meter. Ribuan warga yang terdampak banjir masih bertahan di rumah masing-masing dengan alasan menjaga harta benda dan juga ternak. Demikian, Diana. Ini artinya banjir sudah mulai surut, tetapi di beberapa wilayah ini aktivitas masyarakat juga masih terkendala karena masih ada genangan banjir. Nah, sejauh ini apa saja langkah dari pemerintah untuk bisa mempercepat surutnya banjir? Biasanya ada pompa yang disediakan atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dalam pantauan Anda sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, banjir yang menggenangi wilayah Kecamatan Muara Gembong ini merupakan banjir akibat luapan Sungai Tarumajaya dan Sungai Cera. Ini merupakan muara sungai ataupun hilir dari sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga wilayah ini sulit untuk surut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mendirikan tenda darurat di Kecamatan Pantai Harapan Jaya dan dapur umum. Sedikitnya ada 8 petugas dari Dinas Sosial, yaitu Tagana Kabupaten Bekasi, menyiapkan dapur umum untuk kebutuhan makan bagi para korban banjir. Namun karena banyaknya korban banjir dan kondisi logistik yang sudah menipis, mengakibatkan petugas dari Tagana harus menggilir untuk konsumsi para korban banjir. Demikian, Diana. Eh, Kalau soal titik pengungsian, kalau tadi Anda menyampaikan ada sejumlah dapur umum yang sudah disediakan, tetapi memang ada warga yang memilih untuk menjaga rumah mereka dan harta bendanya. Tapi ada titik pengungsian resmi dari pemerintah apabila misalnya warga merasa sudah tidak mampu lagi tinggal di tempatnya, kemudian ingin beralih ke tempat pengungsian, sudah ada titik-titiknya yang diinformasikan ke warga? Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Tagana dan juga pihak kepolisian, juga TNI menyiapkan tempat pengungsian di kantor desa Pantai Harapan Jaya. Namun karena warga yang sudah terlalu lama tergenang banjir, ini perlu diketahui, Diana, bahwa banjir yang menggenang wilayah ini sudah memasuki pekan keempat, sehingga warga lebih memilih beradaptasi dengan banjir. Meski demikian, ada beberapa warga yang datang ke posko-posko banjir ini untuk mengambil konsumsi atau mengambil makanan dan minuman yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Demikian, ya. Oke, terakhir Beben, kalau misalnya bicara soal tadi Anda bilang ini banjirnya sudah cukup lama, sudah memasuki pekan keempat. Kemudian kita tahu betul bahwa BMKG juga memprediksi di wilayah Jabodetabek ini masih akan mengalami cuaca ekstrim sampai akhir pekan ini atau setidaknya sampai pekan pertama bulan Februari. Apakah ada mitigasi dari pihak pemerintah daerah, entah itu dari bupati atau mungkin dari BPBD untuk bisa menanggulangi banjir ini, karena luapan sungai mungkin memang sudah diketahui penyebabnya, artinya kan harusnya solusinya sudah dipikirkan begitu. Anda melihat langkah-langkah yang real untuk bisa menyurutkan banjir yang memasuki pekan keempat ini? Ya, memang di sepanjang aliran Sungai Tarumajaya itu terjadi beberapa titik kebocoran. Sedikitnya ada 7 titik kebocoran yang terjadi di aliran Sungai Citarum. Itu dilakukan mitigasi sementara dengan melakukan penutupan dengan tanggul-tanggul sementara, yaitu karung berisi tanah, sehingga mengurangi debit air yang masuk ke pemukiman.
Namun untuk jangka panjangnya memang ini perlu adanya langkah-langkah yang pasti dari pemerintah pusat Ya. untuk melakukan eh, pembuatan tanggul permanen di sepanjang aliran Sungai Ciherang dan juga aliran Sungai Citarum. Demikian ya, Mbak. Baik, ini memasuki pekan keempat, kita harapkan bahwa tidak akan menjadi pekan kelima atau mungkin bisa diselesaikan di pekan ini begitu ya. Terima kasih atas laporan lengkap dan terkini Anda, jurnalis Transmedia Dedy Beben di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.